Saya langsung melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bung Usman. Bung Usman, banyak yang kemudian berpendapat bahwa sidangnya kan sudah dilakukan, orang yang bersalah sudah dihukum. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Pendapat itu tidak keliru. Orang yang sudah dihukum, apalagi kemudian menjalani hukumannya, dan setelah menjalani hukumannya kembali ke masyarakat lalu meninggal dunia, maka seluruh kewajiban hukum pidana atau tanggung jawab hukum pidana atau kewenangan negara untuk menuntut yang bersangkutan gugur, hapus kalau dalam bahasa hukum pidana itu. Jadi orang yang meninggal dunia tidak dapat dituntut lagi. Ya. Yang kedua, kalau dikatakan misalnya mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan juga pernah diadili, itu juga saya kira tidak sepenuhnya keliru. Nah, yang sulit untuk diterima dengan proses hukum saat itu adalah dalam putusan-putusan keduanya, misalnya Indra dan Polri, itu majelis hakim menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Dengan kata lain, mereka tidak punya motif untuk membunuh Munir. Untuk apa seorang misalnya Dirut Garuda membunuh seorang aktivis? Nah, majelis hakim meyakini bahwa mereka digerakkan oleh suatu operasi intelijen. Majelis hakim eksplisit menyebutkan itu. Oke, dalam putusannya itu dalam putusannya. Dan itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan menuntut mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara ketika itu ke pengadilan. Nah, meskipun fakta bukti cukup kuat di persidangan atau di berita acara perkara, putusan majelis hakim ketika itu membebaskan terdakwa. Salah satunya karena memang banyak sekali saat itu saksi yang mencabut keterangannya. Oke, dengan tiba-tiba janggal. Petinggi BIN di sidang pada waktu itu ya, tahun berapa itu? 2000 saya lupa, mungkin sekitar 2009? 2008? 2008 betul. Ya. Baik. Dan kemudian diputuskan bebas pada waktu itu. Dan saya juga ingat ada TPF, termasuk Anda juga anggota TPF yang pada waktu itu juga diketuai oleh seorang jenderal polisi, ya. Ya. Dan dokumen TPF itu hilang di tahun 2016. Betul demikian? Kabarnya demikian. Saya kira itu terjadi ketika proses pemeriksaan perkara dalam hukum kebebasan informasi itu dilanjutkan di Komisi Informasi Publik, dan ketika itu keluarga Munir, Mbak Suci, dan juga didampingi oleh LBH serta Kontras meminta agar Komisi Informasi membantu mereka agar mendorong pemerintah mengumumkan laporan itu. Karena di dalam keputusan Presiden Yudhoyono, di dalamnya tercatat satu diktum bahwa pemerintah mengumumkan laporan tersebut. Nah, itu yang tidak pernah diumumkan. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa pentingnya isi TPF itu? Apa pentingnya isi TPF itu dan apa pentingnya kemudian untuk diumumkan, Bung Usman? Saya kira itu bentuk tanggung jawab pemerintah. Bahwa pemerintah telah membentuk sebuah tim menggunakan dana rakyat misalnya. Ya. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah hasilnya. Dan meskipun harus diingat bahwa laporan itu terjadi atau diterbitkan hanya bulan-bulan awal dalam tahun 2005 gitu, setelah kematian Munir gitu. Jadi kalau dilihat pada saat itu, seandainya diumumkan saat itu, saya kira itu cukup heboh gitu ya. Itu yang kita tidak ada satupun harapkan. Yang punya kopinya, salinannya? Saya sendiri ketika itu menyerahkan seluruhnya, meskipun saya simpan sebagian. Itu kan ada beberapa bentuk ya. Lampiran yang tebal itu saya kira tidak ada, itu hilang. Nah, itu yang diklarifikasi oleh Pak SBY, kemudian Pak Sudi Silalahi, Pak Joko Suyanto, Pak Samsir. Jadi mantan-mantan pejabat ketika itu berkumpul ketika ramai diberitakan dokumen itu hilang, dan mereka menggelar konferensi pers, membuat pernyataan yang cukup panjang bersama dengan Ketua Tim Pencari Fakta Pak Marsudi Hanafi, dan menyatakan bahwa mereka memang pernah menerima laporan itu. Dan laporan itu diadministrasikan di dalam Sekretariatan Negara. Bahwa di masa pemerintahan Jokowi itu tidak bisa ditemukan, saya kira harusnya ada investigasi internal gitu. Nah, bukan
cenderung mengabaikan, ya sudah tidak ada laporan. Dan yang lebih penting dari itu, karena laporan itu laporan yang terbit masa-masa awal, sebenarnya sebagian sudah tidak lagi baru, sebagian lagi memang bisa dikatakan baru gitu ya. Tetapi tanpa proses hukum yang resmi dari negara, misalnya seperti ketika kepolisian menindaklanjuti rekomendasi kami terkait dengan peran Deputi 5 Muhdi Pranjono untuk diinvestigasi perannya dan diajukan ke penuntutan, dan itu terjadi meskipun persidangannya memang penuh intimidasi, hakim diintimidasi, jaksa diintimidasi, saksi juga demikian. Nah, dalam proses peradilan yang seperti itu tentu saya yakin masyarakat percaya bahwa memang masalah ini belum selesai gitu. Jadi kalau dikatakan Polikarpus sudah diadili gitu ya, Indra Setiawan sudah diadili, ya itu baru sepenggal saja dari sebuah fakta kebenaran yang utuh gitu ya. Oke, masih ada PR, siapa autor intelektualis, siapa otak di balik ini semua, itu yang belum terungkap sama sekali. Itu yang kami sebut sebagai konseptor atau sebagai aktor intelektualis, dan kami membagi ke dalam 4 lapis. Jadi pertama, orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara, jadi memegang racun, memasukkan racun. Yang kedua, orang-orang yang membantu para pelaku ini untuk masuk ke tempat kejadian perkara. Jadi dengan beberapa rapi sekali operasinya, manajemen Garuda. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang di luar Garuda tapi menggerakkan mereka dan menggerakkan para pelaku di dalam Badan Intelijen Negara. Ada dugaan memang operasi yang dilakukan sungguh rapi begitu, Bung Usman ya? Sangat rapi. Bayangkan ini penerbangan internasional yang seharusnya steril dari kejahatan seperti ini gitu, tapi bisa terjadi gitu. Dan itu yang saya katakan di awal, kita harus ingat bahwa itu hanya kurang dari 2 pekan menjelang pemungutan suara putaran kedua untuk pemilihan langsung presiden. Bayangkan sekelompok orang-orang di dalam Badan Intelijen Negara yang sangat penting gitu ya, yang seharusnya fokus untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan umum langsung presiden yang pertama kali dalam putaran kedua, itu tiba-tiba justru terlibat dalam sebuah kejahatan yang sangat keji gitu ya. Baik. Terakhir saya ke Mbak Sandra. Mbak Sandra, apakah Komnas HAM yakin bahwa kasus ini akan bisa terungkap lewat pengadilan lagi, atau Komnas HAM sungguhnya sudah putus asa? 2 hal, Mas Aiman. Pengadilan yang dibicarakan Mas Usman tadi itu kan pengadilan pidana umum. Jadi apa yang disampaikan oleh TPF itu adalah rekomendasinya terkait dengan tidak pro justisia dalam kerangka pidana umum. Nah, kita punya juga pidana khusus yang dalam konteks Komnas HAM adalah pengadilan HAM. Dalam Undang-Undang 26 dikenal ada genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, sesuai berbagai usulan dan perkembangan yang ada, kemudian Komnas menyepakati untuk melakukan satu kajian. Kajian, dan ini diusulkan antara lain juga oleh Kasum dan juga oleh banyak pihak untuk melihat apakah memang ada indikasi awal dugaan pelanggaran HAM berat, dalam hal ini kejahatan kemanusiaan. Nah, kami belum menyimpulkan, tapi kami menyepakati dalam sidang paripurna kemarin, pas tanggal 7 September, 17 tahun kematian Munir, adalah membentuk satu tim untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan dugaan atas peristiwa pembunuhan saudara Munir dalam kerangka Undang-Undang 39. Jadi masih dalam kerangka pelanggaran HAM. Nanti kita akan tunggu cermatannya terkait dengan tim itu, Mbak Sandra dari Komnas HAM. Tentu ini hanya punya waktu 365 hari kurang lebih ya, karena 7 September. Nggak ada hubungan, karena kalau nanti memang kami menemukan indikasi awal, kami bisa melihat bahwa ada indikasi yang cukup atau bukti awal cukup bahwa ada pelanggaran HAM berat, tidak ada kadaluarsanya. Oh, tidak ada kadaluarsanya, oke. Jadi dalam kerangka kejahatan kemanusiaan, kita tidak terjebak dengan kadaluarsa. Jadi ada pasal 41 dari Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan Komnas HAM sekarang setengah melakukan penyelidikan untuk melihat apakah ada pelanggaran HAM berat atau tidak di dalam kasus Munir ini.
indikasi awal. Indikasi awal, Karena baik. kalau penetapan kejahatan kemanusiaan harus dibentuk tim ad hoc dan kami belum sampai ke tim ad hoc. Tapi ini adalah untuk ke sana. Bisa ke sana tapi bisa juga tidak. Baik. Nanti kita akan tunggu perkembangannya. Terima kasih Mbak Sandrayati Moniaga dari Komisioner Komnas HAM, juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yang juga anggota TPF Munir yang dokumennya hilang. Entah kemana. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Terima kasih Bung Usman Hamid, terima kasih juga Mbak Sandra. Sehat selalu. Selamat malam Mbak Sandra. Iya.